Shalom keluarga damai, kita berjumpa di dalam Sapaan Damai Sejahtera 7 Mei 2024. Mari saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sekali lagi Tuhan, kami rindu untuk selalu datang kepada Tuhan, memohon tuntunan-Mu Tuhan melalui firman Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang memiliki hati yang semakin hari semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah kami dituntun melalui firman-Mu, terkhususnya di dalam kehidupan kami bersama dengan orang-orang di sekitar kami. Bagi mereka yang sungguh membutuhkan kasih Tuhan, biarlah kami pun menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh rindu untuk mau dipakai oleh Tuhan menjadi saluran kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami membuka hati kami untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, bacaan kita pada hari ini diambil dari Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita membaca ayat ini mungkin kita akan bertanya-tanya, apa maksud dari penulis Amsal yang menyatakan bahwa kita memiutangi Tuhan? Siapa yang berhutang di sini? Tuhan berhutang pada kita atau kitanya? Keluarga damai, sebenarnya kitalah yang dari semula berhutang pada Tuhan. Dan hutang tersebut adalah hutang yang tidak akan pernah sebenarnya bisa kita bayar lunas sampai kapanpun. Namun demikian, apa sih yang mau disampaikan oleh penulis Amsal kepada kita? Yang mau dikatakan adalah di dalam hidup ini seharusnya kita menjadi orang-orang yang lebih sungguh-sungguh lagi menaruh belas kasih kepada orang yang lemah, orang yang miskin. Sebab dari mereka kita tidak dapat mengharapkan balasan. Ketika kita menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, maka kita sedang melakukannya untuk Tuhan yang akan menganggapnya sebagai hutang yang akan Ia bayar atau balas. Jika kita memberi kepada orang yang lemah dengan hati yang tulus, perbuatan kita itu akan mendapatkan balasan dari Tuhan yang menjadi sumber segala berkat dan kasih karunia. Sebab memberi dengan kemurahan hati dari milik kita membuat kita dipercaya Tuhan untuk menyalurkan berkat-Nya yang lebih besar lagi. Memberi kepada orang yang lemah dan kekurangan membuat prinsip keseimbangan yang Tuhan inginkan untuk terus-menerus berlangsung di dalam kehidupan anak Tuhan. Karena itu keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, sudah sejatinya ketika hidup kita ini dari awal kita sudah memiliki hutang yang sebenarnya sedemikian besar dari Tuhan. Namun hutang itu merupakan sebuah hutang yang tidak akan bisa kita bayar sampai lunas. Dan sebenarnya dicicil seperti apapun juga tidak akan bisa lunas. Namun kita bersyukur, kita sangat berterima kasih bagi orang yang sudah mendapatkan anugerah pemberian yang luar biasa. Sudah sepatutnya orang tersebut membalasnya, berusaha berterima kasih dengan segala daya upaya yang dia miliki. Keluarga damai, milikilah hati yang rindu untuk terus membalas cinta kasih Tuhan. Sekalipun kita tidak sanggup membalas cinta kasih Tuhan yang demikian besar itu kepada Tuhan yang sudah sempurna, yang sudah memiliki, yang sudah menjadi empunya segala sesuatu. Namun yang bisa kita lakukan adalah kita membalas cinta kasih Tuhan itu kepada orang-orang yang lemah. Sebagaimana Tuhan memberikan anugerahnya kepada kita yang lemah, kita yang berdosa, kita yang seharusnya tidak punya apa-apa untuk bisa membalas cinta kasih Tuhan. Maka marilah kita membalas cinta kasih Tuhan itu kepada orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang lemah, yang membutuhkan, mereka yang juga dipandang berharga di mata Tuhan. Biarlah kita mau menjadi orang-orang yang menyalurkan berkat-berkat yang sudah dititipkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita.
Mari kita bagikan kasih kita kepada mereka yang berkekurangan itu. Mari kita melakukan itu dengan segenap kesadaran, segenap hati yang tulus. Dan percayalah, itulah yang juga menjadi sebuah hal yang menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah kita hidup tidak hanya sekedar mengasihi diri kita sendiri, tetapi marilah kita hidup dengan sungguh-sungguh lebih lagi mengasihi Tuhan dengan kita mengasihi sesama kita, terkhususnya mereka yang berkekurangan, mereka yang membutuhkan. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, sudahkah selama ini kita menaruh belas kasihan kita kepada orang yang lemah ataupun orang yang membutuhkan? Dan apakah kita sungguh-sungguh sudah menjalankan sebuah langkah yang konkret untuk melakukan hal itu? Marilah kita memohon pertolongan Tuhan, memohon suatu kerinduan hati diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang sungguh dapat menaruh kasih, menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur melalui firman-Mu Tuhan boleh mengajar kami kembali. Untuk kami diingatkan betapa Tuhan Engkau rindu untuk kami dapat mengasihi sesama kami, mengasihi mereka yang membutuhkan. Bahkan Tuhan menyatakan ketika kami memberikan kasih kami kepada mereka yang membutuhkan itu, maka kami pun juga mengasihi Tuhan. Maka kami melakukan itu sepenuhnya juga menjadi sebuah kasih yang kami berikan kepada Tuhan. Tuhan, ajarlah kami dari hari ke hari untuk menjadi orang-orang yang sungguh dapat menjalankan kasih kami seturut kehendak-Mu. Tuhan, inilah menjadi seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.